Pernah nggak kamu beli emas, nunggu lama, pas harga naik kamu jual, tapi uangnya cuma terasa balik modal? Masalahnya bukan kamu kurang sabar. Masalahnya, kamu belum ngerti trik yang dipakai orang biar untungnya konsisten. Di video ini, aku bongkar 9 rahasia yang bikin orang bisa jual emas dengan hasil lebih aman dan lebih cuan. Halo teman-teman asupan otak, selamat datang kembali di channel yang selalu menemani perjalanan finansial kalian dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ada sebagian orang yang sepertinya selalu mendapat keuntungan setiap kali menjual emas? Padahal kita tahu sendiri, harga logam mulia ini bisa naik turun dengan cepat dan tidak bisa diprediksi. Sementara di sisi lain, banyak juga yang ketika menjual emasnya, hasilnya hanya cukup untuk balik modal sedikit saja. Bahkan ada yang malah rugi. Nah, di video kali ini, saya akan membongkar 9 rahasia penting yang jarang dibahas secara gamblang oleh banyak orang. Rahasia-rahasia ini yang membuat pergerakan harga emas bisa berfluktuasi seperti ritme pernafasan kita. Sesekali naik tinggi, lalu turun sebentar, kemudian naik kembali. Dan menariknya, bahkan hari ini, harga emas di pasar domestik kita sudah mencapai kisaran 2,5 juta rupiah untuk setiap gramnya. Ini mengikuti dinamika pasar internasional yang berfluktuasi di angka sekitar $2.400 per troy ounce. Jadi, kalau kalian serius ingin tahu cara menjual emas dengan hasil yang tidak hanya aman, tapi juga benar-benar menguntungkan, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe untuk channel Asupan Otak sekarang juga. Tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya tentang finansial dan investasi. Mari kita mulai perjalanan memahami dunia investasi emas dengan lebih dalam dan lebih bijak. Rahasia pertama, harga emas global menentukan harga lokal. Kebanyakan orang cuma memperhatikan harga emas yang tertera hari ini saja. Misalnya sekarang harganya ada di sekitar 2,5 juta per gram. Tapi sebenarnya, angka yang kita lihat itu hanyalah cerminan dari apa yang sedang terjadi di pasar internasional. Pergerakan harga emas dunia itu seperti gelombang di lautan. Kadang bisa naik sampai menyentuh level $2.500, lalu dalam beberapa hari bisa melemah ke kisaran $2.200. Naik turun seperti ini adalah hal yang sangat normal dan alami. Nah, pergerakan di pasar global inilah yang kemudian masuk ke Indonesia dan diterjemahkan oleh pasar lokal berdasarkan bagaimana kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar saat itu. Apakah rupiah sedang menguat atau justru melemah? Jadi, memahami investasi emas tidak bisa hanya dengan melihat harga di toko emas lokal saja. Kita perlu sedikit mengintip bagaimana kondisi pasar global dan kemana arah pergerakan mata uang dolar Amerika. Bukan untuk meramal masa depan ya, tapi supaya kita paham bahwa setiap perubahan kecil di pasar dunia sebenarnya turut membentuk harga yang kita temui di toko-toko emas di Indonesia. Memahami hubungan antara pasar global dan lokal ini akan membuat keputusan kita jauh lebih matang dan terukur, baik saat membeli maupun saat menjual emas. Dengan begitu, kita tidak lagi membeli atau menjual secara membabi buta tanpa memahami konteks yang lebih besar. Rahasia kedua, mengenal istilah spread dalam jual beli emas. Banyak investor pemula sudah mengikuti berbagai tips investasi. Beli saat harga sedang turun, jual ketika harga naik, simpan dengan penuh kesabaran. Tapi kenapa hasil akhirnya sering tidak semanis yang dibayangkan? Banyak investor pemula baru menyadari setelah bertahun-tahun bahwa ada biaya-biaya tersembunyi dalam perjalanan investasi emas yang tidak terlihat secara langsung. Dan disinilah yang namanya spread memainkan peran sangat penting. Spread itu apa sih sebenarnya? Sederhananya, spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual emas. Atau bisa dibilang, jarak antara harapan kita dengan kenyataan yang terjadi. Bayangkan seperti ini. Ketika kita membeli emas di harga tertentu, lalu esok harinya kita ingin menjualnya kembali, harga jual yang ditawarkan oleh toko pasti lebih rendah dari harga beli kita kemarin. Nah, selisih inilah yang disebut spread.
Ketika kita tidak memperhitungkan spread sejak awal, selisih kecil ini bisa membuat keuntungan yang kita harapkan terasa jauh lebih tipis dari perkiraan. Dan yang perlu digarisbawahi, di Indonesia, spread ini berbeda-beda tergantung jenis emas dan tempat kita membelinya. Ada tempat yang spreadnya kecil, ada juga yang spreadnya lumayan besar. Ini yang sering tidak disadari oleh investor pemula. Memahami konsep spread bukan untuk membuat kita jadi ragu atau takut berinvestasi. Justru sebaliknya, agar setiap keputusan yang kita ambil terasa lebih sadar dan tidak lagi bergantung pada asumsi atau tebakan semata. Kita jadi tahu persis berapa modal yang harus kembali dulu sebelum kita bisa merasakan keuntungan. Rahasia ketiga, perbedaan karakter emas Antam dan UBS. Banyak orang membeli emas hanya berdasarkan nama merek yang populer, tanpa benar-benar memahami bahwa setiap jenis emas punya karakteristik yang berbeda. Ambil contoh, emas Antam biasanya punya reputasi yang sangat kuat di masyarakat dan mudah untuk dijual kembali ke hampir semua toko emas. Tapi, spreadnya cenderung lebih lebar, artinya selisih antara harga beli dan harga jual kembali lebih besar. Sementara, emas UBS seringkali memiliki spread yang lebih tipis, jadi lebih cocok untuk mereka yang menginginkan fleksibilitas lebih tinggi saat ingin menjual kembali emasnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perbedaan spread ini sangat menentukan seberapa besar ruang keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika waktunya menjual tiba. Kalau kita membeli Antam, biasanya keuntungan baru terasa setelah kita menyimpannya dalam jangka waktu yang lebih panjang, karena gap awalnya memang lebih besar. Sedangkan UBS memberikan ruang yang lebih cepat untuk menutup selisih tersebut. Ini sangat cocok bagi pembeli yang ingin punya jaga-jaga kalau sewaktu-waktu butuh dana cepat atau likuiditas tinggi. Tidak ada yang benar atau salah dalam memilih antara keduanya. Semuanya kembali pada tujuan investasi masing-masing. Apakah kalian ingin menyimpan emas untuk jangka panjang sebagai tabungan masa depan, atau kalian butuh aset yang lebih fleksibel untuk kondisi darurat? Mengetahui karakter spread dari masing-masing jenis emas akan membantu kita memilih dengan jauh lebih yakin dan percaya diri. Kita tidak lagi asal membeli karena ikut-ikutan tren atau saran orang lain. Rahasia keempat, pentingnya memahami struktur biaya. Selisih antara harga beli dan harga jual emas sering dianggap sebagai hal kecil yang tidak perlu terlalu diperhatikan. Padahal, kalau kita kumpulkan rupiah demi rupiah dari selisih itu, jumlahnya bisa sangat signifikan. Investasi emas bukan hanya tentang apakah harganya naik atau turun, tapi juga tentang seberapa efisien kita masuk dan keluar dari pasar tersebut. Ketika harga emas di Indonesia sudah berada di level tinggi seperti sekarang ini, kesalahan kecil dalam memahami biaya atau selisih bisa membuat keuntungan kita habis tergerus sebelum sempat kita nikmati. Banyak investor pemula merasa kecewa karena mengira mereka sudah mendapat keuntungan. Padahal, angka yang mereka lihat belum memperhitungkan berbagai potongan, biaya cetak, biaya administrasi, atau kebijakan buyback dari tempat mereka membeli emas tersebut. Karena itu, sebelum memutuskan untuk membeli emas, luangkan waktu untuk bertanya dengan detail. Tidak perlu malu atau sungkan. Tanyakan berapa harga belinya, berapa harga jual kembalinya, dan ada biaya-biaya apa saja yang mungkin akan muncul kemudian. 3 pertanyaan sederhana ini sering menjadi pembeda antara investasi yang matang dengan keputusan yang terburu-buru dan kurang terencana. Misalnya ada tempat yang mengenakan biaya cetak cukup tinggi saat kita membeli emas batangan. Ada juga yang menerapkan potongan harga saat kita menjual kembali. Ada platform digital yang spreadnya tipis, tapi ada biaya transaksi. Semua ini perlu kita pahami sejak awal. Dengan memahami struktur biaya dan selisih ini sejak awal, kita tidak hanya membeli emas, kita juga membeli ketenangan pikiran. Kita tahu persis berapa yang harus kita keluarkan dan berapa yang akan kita terima nantinya. Rahasia kelima, mindset jangka panjang adalah kunci. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya mau mengingatkan lagi nih. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Asupan Otak ya. Dengan subscribe, kalian akan selalu mendapat notifikasi setiap ada konten baru yang pastinya berguna untuk perjalanan finansial kalian. Baik, kita lanjut ya. Banyak investor pemula yang kecewa karena menganggap emas cocok untuk dijadikan alat main cepat seperti jual beli harian.
Padahal sifat emas justru kebalikannya. Stabil, pelan, dan cenderung tenang. Ketika melihat harga dunia sempat naik tinggi lalu turun tiba-tiba, sebagian orang langsung panik, merasa ketinggalan momen, atau justru takut membeli karena khawatir harga akan terus turun. Padahal, fluktuasi seperti itu sangat normal dalam pasar emas. Harga emas tidak didesain untuk mereka yang ingin mendapat keuntungan instan dalam hitungan hari atau minggu. Ia lebih cocok untuk orang yang nyaman menunggu, yang melihat masa depan dalam rentang beberapa tahun, bukan beberapa hari. Ketika mindset ini berubah, pengalaman berinvestasi emas pun ikut berubah. Emas bukan kendaraan balap yang melaju cepat. Ia lebih seperti perjalanan panjang yang membutuhkan ritme tetap dan konsisten. Kesadaran ini membuat kita lebih rileks dan tidak lagi terburu-buru menjual hanya karena grafik sedang bergerak naik turun. Dan justru dalam ketenangan itulah, keuntungan perlahan mulai muncul dan terasa. Jika kita perhatikan gerak harga emas beberapa bulan terakhir, terlihat jelas polanya. Naik perlahan, turun sedikit, lalu naik lagi. Tidak seagresif saham, tidak secepat cryptocurrency. Ketika emas dunia sempat menyentuh level tertingginya lalu melemah ke kisaran yang lebih rendah, sebagian orang mencoba memanfaatkannya untuk trading cepat dan akhirnya justru merasa lelah sendiri. Emas pada dasarnya adalah aset yang memberi nilai ketika kita memberi waktu. Ia bekerja dalam diam, menjaga daya beli, menyeimbangkan portofolio, dan melindungi kita dari gejolak ekonomi. Nilainya lebih terasa dalam jangka menengah atau panjang, misalnya 3-10 tahun ke depan. Karena itu, mindset yang tepat bukanlah kapan saya harus jual biar untung cepat, melainkan berapa lama saya siap menyimpan emas ini dengan sabar. Dengan perspektif ini, kita tidak lagi terpancing oleh euforia harian. Kita mulai melihat emas sebagai penopang stabilitas keuangan, bukan sekedar alat mengejar keuntungan sesaat. Rahasia keenam, memahami pola musiman harga emas. Ada hal menarik yang jarang dibahas oleh banyak orang. Harga emas ternyata juga punya ritme musiman. Bukan aturan pasti yang selalu tepat 100%, tapi pola yang cukup terasa dari tahun ke tahun. Misalnya, menjelang hari-hari besar seperti Lebaran atau akhir tahun, permintaan emas sering meningkat, sehingga harga cenderung bergerak naik. Saat kondisi ekonomi global sedang tidak stabil atau ada ketegangan politik, minat masyarakat terhadap emas juga ikut melonjak, karena dianggap sebagai aset yang aman. Bagi investor pemula, memahami ritme ini seperti punya kompas tambahan saat navigasi di pasar emas. Kita tidak sedang menebak masa depan dengan asal-asalan, hanya mengamati pola yang terus berulang dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui kapan pasar biasanya lebih aktif dan kapan cenderung tenang, kita bisa mengambil langkah dengan lebih percaya diri. Apakah ini waktu yang tepat untuk menambah tabungan emas, atau lebih baik menunggu saat yang lebih tenang untuk membeli dengan harga yang lebih baik? Dan menariknya, pola musiman ini sering tidak disadari oleh orang yang hanya melihat harga harian tanpa memperhatikan tren jangka menengah. Padahal dengan memperhatikan ritme pasar secara lebih luas, keputusan kita bisa terasa jauh lebih matang tanpa perlu menebak-nebak terlalu keras atau terlalu khawatir. Kalau kita memperhatikan pergerakan harga emas dari tahun ke tahun, ada pola halus yang sering muncul. Menjelang akhir tahun, masa liburan, momen perayaan besar, atau ketika sentimen ekonomi global sedang bergejolak, permintaan emas biasanya meningkat. Kenaikan permintaan ini pelan-pelan mendorong harga bergerak naik. Bukan melonjak drastis dalam semalam, tapi naik secara konsisten dan bertahap. Memahami pola musiman seperti ini membuat kita lebih mudah menentukan langkah. Kita tidak perlu menebak titik tertinggi atau terendah dengan sempurna. Cukup mengerti kapan pasar biasanya lebih ramai dan kapan situasinya cenderung lebih sepi. Dengan begitu, keputusan membeli atau menjual terasa lebih terarah dan tidak lagi dilakukan dengan perasaan panik atau terburu-buru. Yang penting bukan mencari momen yang paling sempurna, tetapi menyadari ritme pasar agar kita tidak panik saat harga naik tiba-tiba atau turun sejenak. Rahasia ketujuh, pentingnya memilih tempat yang tepat. Banyak orang merasa sudah tepat membeli emas, tetapi kecewa ketika menjual karena nilai yang diterima berbeda jauh dari bayangan.
Padahal seringkali masalahnya bukan pada emasnya, melainkan di mana kita membeli dan kemana kita menjualnya kembali. Setiap toko, platform digital, atau gerai resmi punya aturan buyback yang berbeda-beda. Dan selisih kecil dalam kebijakan itu bisa berdampak sangat besar pada hasil akhir yang kita terima. Ada tempat yang buyback-nya lebih tinggi karena sistemnya transparan dan mereka memang mengutamakan kepuasan pelanggan jangka panjang. Ada juga tempat yang hanya menguntungkan saat kita membeli, tapi kurang bersahabat ketika kita ingin menjual kembali. Karena itu, sejak awal kita perlu memastikan reputasi tempat tersebut. Mudahkah mereka dalam proses jual beli kembali? Apakah ada biaya tambahan yang tersembunyi dan tidak dijelaskan di awal? Bagaimana testimoni dari pembeli lain yang sudah pernah menjual di tempat tersebut? Pilihan tempat sangat menentukan pengalaman investasi kita secara keseluruhan. Ketika kita memilih dengan benar sejak awal, perjalanan investasi emas menjadi lebih mulus dan menyenangkan. Tidak lagi diwarnai oleh kejutan-kejutan yang membuat hati kecewa atau bahkan merasa tertipu. Harga emas mungkin terlihat sama di mana-mana jika kita hanya membandingkan harga jual saat ini. Tapi kebijakan dan sistem dari setiap tempat bisa sangat berbeda. Ada gerai resmi yang memberikan buyback tinggi dan sangat transparan dalam setiap transaksi. Ada juga yang memakai kebijakan potongan cukup besar ketika kita menjual kembali emas yang sudah kita beli dari mereka. Bahkan, platform digital pun tidak semuanya sama. Ada yang selisih harga jual belinya tipis sehingga lebih menguntungkan, ada yang lebih lebar tapi menawarkan kemudahan dalam hal lain, seperti cicilan atau program tabungan. Karena itu, memilih tempat membeli emas itu seperti memilih partner dalam perjalanan panjang. Kalau dari awal sudah tepat, semuanya akan terasa ringan dan lancar. Kita tahu bahwa kapanpun kita butuh dana mendesak, kita bisa menjual emas dengan nyaman tanpa merasa dirugikan. Sebaliknya, jika asal membeli hanya karena tergiur harga yang sedikit lebih murah, tanpa melihat kebijakan buyback-nya, kita bisa sangat menyesal ketika melihat nilai jual kembalinya tidak sesuai dengan harapan kita. Investasi emas bukan hanya tentang harga semata, tetapi juga tentang ekosistem dan sistem yang ada di tempat kita bertransaksi. Dan tempat yang kita pilih adalah fondasi dari semua pengalaman investasi kita ke depannya. Rahasia ke-8. Perbedaan emas batangan dan perhiasan. Banyak orang membeli perhiasan emas dengan harapan nilainya akan naik seperti emas batangan. Padahal perhiasan dan emas batangan punya dunia yang sangat berbeda dalam konteks investasi. Perhiasan itu dibentuk dengan desain tertentu, dipoles hingga mengkilap, diberi ukiran atau hiasan agar terlihat indah dan menarik. Dan semua proses pembuatan itu menambah biaya produksi yang sayangnya tidak akan ikut kembali saat kita menjualnya lagi nantinya. Ketika kita membawa perhiasan ke toko untuk dijual kembali, nilai yang diterima biasanya turun cukup drastis karena ongkos pemuatan atau biaya desain tidak dihitung sebagai nilai investasi. Yang dihitung hanya berat emas murninya saja. Selain itu, model perhiasan juga punya masa atau tren. Ketika tren berubah dan model perhiasan kita dianggap sudah kuno atau ketinggalan zaman, nilai estetisnya bisa dianggap semakin menurun. Padahal dari sisi berat emas, nilainya tetap sama. Jadi, meskipun dari sisi emosional, perhiasan punya makna tersendiri dan bisa dipakai untuk acara-acara tertentu, dari sisi investasi murni, ia jarang memberikan pertumbuhan nilai yang ideal seperti emas batangan. Memahami perbedaan ini bukan untuk membuat kita menjauhi perhiasan sepenuhnya. Perhiasan tetap punya tempat tersendiri dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu menempatkan ekspektasi dengan benar. Perhiasan adalah untuk keindahan dan kenangan, sementara emas batangan adalah aset investasi jangka panjang. Perhiasan sering dipilih karena indah, bisa dipakai untuk acara spesial dan terasa punya nilai sentimental. Namun banyak orang baru sadar setelah bertahun-tahun bahwa nilai sentimental itu berbeda dengan nilai investasi. Saat membeli perhiasan, kita membayar bukan hanya harga emasnya, tetapi juga ongkos pembuatan yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu per gram, desain eksklusif, dan kadang bahkan merek atau brand dari toko tersebut. Dan ketika dijual kembali, semua biaya tambahan itu menghilang begitu saja. Selain itu, perhiasan punya resiko penyusutan nilai karena bentuk atau modelnya bisa dianggap sudah tidak sesuai dengan selera zaman. Toko emas biasanya hanya menilai berdasarkan berat emas murninya saja, bukan keindahan atau kerumitan desainnya. Itulah sebabnya harga jual kembali perhiasan
hampir selalu jauh lebih rendah daripada emas batangan dengan berat yang sama. Artinya, bukan berarti kita tidak boleh membeli perhiasan. Tentu saja boleh, dan itu sangat wajar, karena perhiasan memang membawa kebahagiaan visual dan bisa digunakan. Hanya saja, kita perlu menempatkan ekspektasi dengan tepat. Perhiasan adalah untuk keindahan dan kenangan, sementara emas batangan adalah untuk investasi jangka panjang. Rahasia ke-9. Emas digital sebagai alternatif modern. Belakangan ini, semakin banyak orang yang mulai beralih ke emas digital. Praktis, tidak perlu repot menyimpan dalam bentuk fisik, dan bisa dibeli mulai dari nominal yang sangat kecil. Tapi pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah aman? Kekhawatiran itu sangat wajar, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa memegang dan menyimpan emas secara fisik di rumah atau di brankas. Yang perlu dipahami adalah ini. Keamanan emas digital sangat bergantung pada platform yang kita pilih. Jika platform tersebut sudah berizin dan diawasi oleh lembaga resmi seperti Bapepti atau OJK, maka proses penyimpanan, transaksi, dan kepemilikannya diawasi dengan standar yang ketat. Artinya, ada regulasi dan standar keamanan yang jelas, tidak sembarangan. Emas digital memberi ruang baru bagi investor pemula yang mungkin belum punya cukup dana untuk membeli 1 gram penuh emas batangan. Ia membuka pintu bagi siapapun yang ingin mulai berinvestasi tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Tetapi seperti semua jenis aset lainnya, kuncinya tetap sama. Pilih tempat atau platform yang terpercaya, yang sudah terdaftar secara resmi, dan yang memiliki rekam jejak yang baik. Emas digital bukan sekedar tren sesaat. Ia merupakan evolusi cara baru bagi masyarakat modern yang ingin berinvestasi emas tanpa repot menyimpan secara fisik. Selama platformnya sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan, kita bisa merasa lebih tenang karena transaksi dan penyimpanannya berada dalam kerangka hukum yang jelas. Keuntungan utama dari emas digital adalah fleksibilitasnya yang luar biasa. Kita bisa membeli dalam jumlah kecil, bahkan mulai dari puluhan ribu rupiah sekalipun. Proses jual belinya juga sangat cepat, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi di smartphone. Kita juga tidak perlu khawatir soal tempat penyimpanan atau resiko kehilangan karena dicuri atau tercecer. Semua tercatat secara digital dengan sistem yang aman. Namun tentu saja, kita tetap perlu bijak dan teliti. Pastikan platformnya legal, transparan dalam kebijakan biaya, dan mudah diakses setiap saat, terutama saat kita ingin menjual. Periksa juga apakah mereka memiliki layanan customer service yang responsif jika sewaktu-waktu kita mengalami kendala. Dengan memilih platform yang tepat, emas digital dapat menjadi pelengkap yang sempurna untuk investasi emas fisik yang mungkin sudah kita miliki. Ringan, praktis, fleksibel, dan tetap aman. Saat harga naik turun, saat rupiah menguat atau melemah, seringkali kita merasa tidak punya kendali penuh. Tapi di tengah semua perubahan itu, emas tetap menunjukkan satu sifat yang sangat konsisten. Ia menjaga nilai dalam jangka panjang. Banyak orang menyebut emas sebagai aset penemang ekonomi, karena ketika aset-aset lain sedang goyah, emas justru cenderung bertahan atau bahkan menguat. Inilah fungsi emas yang paling sering dilupakan oleh investor pemula. Kita bukan hanya mengejar keuntungan dari kenaikan harga semata, tetapi juga memanfaatkan kemampuan emas untuk mempertahankan daya beli kita di masa depan. Saat kondisi ekonomi global bergejolak atau rupiah bergerak tidak stabil, emas menjadi pegangan yang membuat keputusan finansial terasa lebih aman dan terukur. Dengan memahami perannya sebagai pelindung nilai, kita mulai melihat emas bukan hanya sebagai barang berharga atau logam mulia, tetapi sebagai penjaga keseimbangan dalam perjalanan keuangan jangka panjang kita. Ketika 9 rahasia ini kita rangkai dan pahami bersama-sama, perlahan akan muncul gambaran besar tentang bagaimana emas sebenarnya bekerja. Bahwa hasil yang baik dalam investasi emas bukan datang dari keberuntungan atau kebetulan semata, tapi dari pemahaman yang mendalam. Kita mulai menyadari bahwa emas memiliki ritmenya sendiri. Kadang naik, kadang turun, tapi dalam jangka panjang tetap bergerak dengan pola yang relatif stabil dan dapat diprediksi,
Banyak orang yang baru benar-benar memahami hal ini setelah mengambil langkah yang salah di awal. Membeli dengan tergesa-gesa tanpa riset, menjual dalam kondisi panik, atau tidak memperhitungkan biaya dan tempat dengan cermat. Padahal dengan sedikit ketenangan dan pengetahuan dasar yang tepat, perjalanan investasi emas bisa terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Pada titik ini, kita bukan lagi hanya menjadi pembeli emas biasa. Kita menjadi investor yang benar-benar mengerti apa yang sedang dilakukan, kenapa melakukannya, dan bagaimana cara memaksimalkan hasilnya. Dan dari sinilah rasa percaya diri dan ketenangan dalam berinvestasi mulai tumbuh. Pada akhirnya, emas mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, namun sangat berharga. Nilai yang tumbuh secara perlahan justru yang paling bertahan lama dan paling kokoh. Dengan memahami bagaimana emas dipengaruhi oleh harga dunia, bagaimana spread dan biaya bekerja, bagaimana cara memilih tempat yang tepat, hingga bagaimana emas berfungsi sebagai pelindung nilai, kita belajar bahwa keuntungan sejati bukan datang dari keputusan yang terburu-buru, melainkan dari konsistensi, kesabaran, dan pemahaman yang utuh. Emas tidak menuntut kita untuk selalu benar dalam menebak harga. Ia hanya meminta satu hal yang sering dilupakan banyak orang, disiplin. Disiplin dalam memilih, disiplin dalam menyimpan, dan disiplin dalam menunggu waktu yang tepat. Ketika tiga hal ini berjalan seiring, hasilnya akan terasa jauh lebih stabil dan berkelanjutan. Semoga video ini membantu kalian melihat investasi emas dengan sudut pandang yang lebih jernih dan realistis. Bukan sebagai alat spekulasi, tapi sebagai fondasi yang kuat dalam membangun keamanan finansial jangka panjang. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke orang-orang terdekat kalian, dan subscribe channel Asupan Otak, agar kita bisa terus belajar bersama tentang finansial, aset, dan cara berpikir yang lebih cerdas menghadapi masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetap tenang, tetap rasional, dan sampai jumpa di video Asupan Otak berikutnya.